Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik. Pertemuan kali ini kita akan membahas kembali kitab Al-Arabiyyah Lin-Nasihin, dan kita akan mengulas tema yakni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik, atau pada ad-dars 13 pada pelajaran yang ke-13. Baik, atau silakan dibuka halaman 44. Nah, kembali ke pelajaran. Mari kita lihat di halaman yang 44, paragraf pertama. Baik, sekarang saya bacakan terlebih dahulu seperti biasa, dan nanti kita jabarkan satu persatu insyaallah. Baik. Kana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu rajulan syuja'an, wa 'indama arada al-hijrata min al-Makkah ila al-Madinati hamala sayfahu wa dhahaba ila al-Ka'bati wa tafa hawla al-baiti sab'ata ashwadin thumma sala lillah. Baik, sekarang akan seperti biasa, ketika setelah dibacakan maka saya akan membacakan satu persatu dan menerjemahkannya insyaallah. Kana Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bin Khattab adalah nama ayah Umar. Jadi sebagaimana adat orang Arab, ketika dia memberikan nama maka dia menyambungkan atau melakopkan nama tersebut kepada ayahnya. Nah, ayahnya Umar itu siapa? Al-Khattab. Baik. Dan tidak lupa juga ketika kita menyebutkan nama para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mendoakannya dengan apa? Dengan menambahkan radhiyallahu anhu. Baik, sebagaimana yang tertera di buku, di situ ada huruf bod. Bod tersebut itu adalah untuk meningkat atau mengingatkan kita bahwa ketika disebutkan nama para sahabat, maka kita dianjurkan atau lebih bagusnya mendoakan mereka, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radu an. Sesungguhnya Allah ridho kepada para sahabat dan para sahabat ridho kepada mereka. Sesungguhnya para sahabat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita lanjut ke pelajarannya. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu rajulan syuja'an. Umar itu adalah seorang rajulan, seorang lelaki, syuja'an, yang pemberani. Masya Allah. Di antara keutamaan Umar bin Khattab adalah dia mempunyai sifat yang pemberani, sampai-sampai di sebuah riwayat atau sebuah atsar mengatakan bahwa ketika Umar lewat, saking ditakutkannya, syaitan ini takut bertemu Umar. Ketika Umar lewat suatu tempat, di situ ada syaitan lari meninggalkan Umar. Itulah salah satu keutamaan Umar ibn Khattab. Baik, kita lanjutkan. Wa indama arada al-hijrata minal Makkah ilal Madinati. Baik. Wa indama, dan ketika arada Umar ingin, arada itu ingin, siapa yang ingin? Yaitu Umar bin Khattab. Al-hijrata, ingin ngapain? Al-hijrata, ingin hijrah atau ingin pergi. Hijrah, lebih tepatnya hijrah. Baik. Minal Makkah ilal Madinah,
hijrah kemana? Dari Makkah ilal Madinah, ke Madinah. Jadi hijrahnya itu dari Makkah ke Madinah. Baik, sebagaimana yang Allah turunkan wahyu kepada Rasulullah SAW untuk memerintahkan kaum muslimin dan Rasulullah pribadi agar hijrah dari Makkah ke Madinah. Baik. Hamala saifahu, persiapan Umar bin Khattab ketika ingin hijrah adalah hamala. Apa itu hamala? Itu membawa, mengambil saifahu. Saif itu adalah sebuah pedang. Nah, jadi ketika Umar ingin hijrah, dia mengambil sebuah pedang atau mengambil pedangnya. Wa dhahaba ilal ka'bati, dan kemudian ketika sudah membawa pedangnya, Umar pergi ke Ka'bah. Ka'bah yang berada di Masjidil Haram. Baik. Wa tafa haula al-baiti sab'ata ashwatin. Wa tafa, dan ketika sudah pergi ke Ka'bah dan sambil membawa pedang, ya, Umar bertawaf atau bertawaf, mengelilingi. Tofa itu bertawaf atau mengelilingi, berputar haulal baiti, di sekitar al-bait, yaitu di sekitar Ka'bah. Al-bait di sini mungkin yang kita ketahui adalah al-baitu, yaitu rumah. Nah, di konteks ini al-baiti adalah Ka'bah. Baik. Sab'ata asywatin, yaitu 7 putaran. Sebagaimana ketika kita ingin umroh atau ingin haji, ketika kita tawaf itu sebanyak 7 putaran. Baik. Tsumma shala lillah, kemudian setelah tawaf Umar bin Khattab salat untuk Allah. Dan perlu diingatkan, kita beribadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla semata, bukan karena manusia, bukan karena malaikat, atau bukan karena nabi. Nah, sebagaimana syahadat yang kita ketahui, la ilaha illallah. Baik, ada sebagian ulama mengatakan bahwa arti la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Baik, makanya di sini dikatakan tsumma shala lillah. Kemudian Umar bin Khattab melaksanakan salat lillah, untuk Allah. Nah, sebagaimana kaidah yang tadi, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada suatu ibadah pun, atau la ma'buda, tidak ada sesembah yang berhak bihaqqin, yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian kita lanjutkan paragraf yang kedua. Ba'da salati intajaha Umar ilal kuffari wa kana yajlisuna amamal Ka'bah, insyaallah, wa akhbarahum bi annahu muhajirun wa qala lahum man arada an tafqidahu ummuhu wa wa zawjatuhu wa auladuhu falyuqabilhu khalfal wadi, masyaallah, khafal kuffar, masyaallah, minal umar wa lam yadhhab ahadun limuqabalatihi, masyaallah. Nah, ini mungkin di paragraf kedua ini sedikit seru sih dan lucu gitu. Baik, nanti saya terjemahkan dan insyaallah saya jelaskan. Ba'da sholati, ketika Umar selesai sholat tadi, nah, ittajaha Umar ilal kuffar, masyaallah. Jadi ittajaha Umar ilal kuffar, Umar langsung menghadap kepada orang-orang kafir, masyaallah. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di depan Ka'bah, pundak Nabi itu ditaruh kotoran unta. Itu
Sampai segitunya orang kafir kepada kaum muslimin, atau segitunya, sekeji itu perbuatan orang kafir kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Umar dengan kepribadiannya yang berani, gitu, radhiyallahu anhu, dia itajah itu menghadap, atau mungkin bahasa keren itu nyolot, gitu. Itajah Umar ilal kufar, nantangin dia ngadep ke orang kafir. Wa kana yajlisu amamal Ka'bah, dan ketika udah menghadap, gitu kan, wa kana yajlisuna, orang-orang kafir itu lagi duduk, lagi nyantai lah, amamal Ka'bah, di depan Ka'bah. Wa akhbarahu, masyaallah. Lalu Umar bilang, atau Umar mengabari, gitu loh. Umar mengabari kepada orang-orang kafir itu, bi annahu muhajirun, karena sesungguhnya Umar ini muhajir, orang yang pengen hijrah, atau dia udah muslim pengen pergi, gitu loh. Wa qala lahu, masyaallah, dan Umar bilang kepada orang kafir, coba kita bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat aja lehernya atau pundaknya ditaruh kotoran unta. Umar dengan keberaniannya dan sampai orang kafir itu takut, dia nantangin, gitu loh. Dia berkata kepada orang-orang kafir ketika zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, nah, apa yang dikatakan? Man arada an tafkidahu ummuhu wa zaujatuhu wa auladuhu. Ini ingat kata-kata Umar. Man aroda, barang siapa yang ingin, antafkidahu, antafkida faqada yafqidu, yaitu mencari, atau barang siapa yang ingin terpisah dari siapa? Ummuhu, dari ibunya, au zaujatuhu, atau istri-istrinya, au auladuhu, dan anak-anaknya, fal yuqabilhu khalfal wadi, maka temui Umar, atau temui aku di belakang wadi. Wadi itu sebuah lembah. Baru kita ketahui bahwa sesungguhnya Makkah al-Mukarramah, atau lebih tepatnya Masjidil Haram, itu ada di lembah. Gitu. Jadi di sini Makkah atau Ka'bah, di sekelilingnya itu terdapat bukit-bukit. Nah, makanya kenapa sebutan lain dari Masjidil Haram adalah Al-Wadi, baik, atau lebih tepatnya lembah. Baik. Selanjutnya kita lihat khafal kufar, masyaallah, min Umar. Jadi ketika ditantangin seperti itu, orang-orang kafir itu takut ke siapa? Takut ke Umar, gitu. Khafal kufar, khafa itu takut, rasa takut, ya takut, gitu. Karena tahu Umar itu orangnya pemberani, gitu loh. Sampai-sampai seperti kita ketahui tadi bahwa jin pun takut, gitu loh. Syaitan itu takut ketemu Umar, saking ditakutinnya, gitu. Baik. Nah, jadi ketika itu orang-orang kafir takut kepada Umar karena bahwa keberanian Umar itu masya Allah, gitu. Dia takut, sampai tadi ditantangin kan, barang siapa yang ingin bertemu ibunya, terus istri-istrinya, zaujatuhu, zaujatu itu adalah artinya istri, wa auladuhu, atau anak-anaknya, fal yuqabilhu khalfal, maka temuilah Umar, ayo, gitu. Temuin Umar di belakang wadi, karena yang kita ketahui bahwa di kota Makkah dan kota Madinah itu adalah dua kota suci yang dimana tidak ada perang dan tidak boleh perang di dalamnya. Baik. Tapi perlu kita ketahui bahwa dulu zaman Nabi Muhammad SAW terdapat perang di kota Mekah, yaitu ketika Fathul Mekah, dan setelah itu maka Allah menurunkan ayat bahwa tidak boleh ada peperangan di kota suci tersebut. Baik. Jadi sampai khafal kufar.
minal Umar. Orang-orang kafir itu takut lah sama Umar. Iya, bagaimana tidak takut, syaitannya takut kalau ketemu Umar. Baik, walam yadhhab ahadun limuqabalatihi, dan tidak ada orang yang pergi untuk ketemu Umar, bahasa gitu, duel, nggak ada, karena dia masih sayang sama keluarganya gitu. Baik, walam yadhhab itu tidak ada, belum ada yang pergi. Lam itu belum, yadhhab itu pergi. Ahadun seseorang, yaitu seseorang daripada orang-orang kafir, li muqabalatihi, li untuk muqabalati, muqabala atau untuk menemuinya, menemui nya atau dia menemui Umar. Belum ada orang, salah satu seorang pun yang datang untuk menemui Umar. Baik, kita lanjut paragraf yang ketiga. Ba'da mautil khalifatil awal Abi Bakr Siddiqi. Baik. Asbaha Umar khalifatal tsani wa fakana khalifatan 'alilan yuhibbul muslimina wa ya'malu ala rahatihim. Baik. Ba'da mautil khalifatil awal, ba'da mauti, dan setelah wafat atau meninggalnya siapa? Al khalifatil awal, yaitu khalifah yang pertama. Siapa itu khalifah yang pertama? Abi Bakri As-Siddiqi, atau kita sebut Abu Bakar As-Siddiq. Nah, perlu kita ketahui juga Abu Bakar As-Siddiq itu adalah salah satu dari sekian banyaknya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kita membaca atau di dalam buku, ketika kita membaca nama Abu Bakar As-Siddiq, alangkah bagusnya kita mendoakan beliau dengan mengucap radhiyallahu anhu. Baik. Ketika ketika wafatnya khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, asbaha Umaru al-Khalifah ats-tsani, asbaha menjadi Umar al-Khalifah ats-tsani, khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Ketika Abu Bakar sudah meninggal radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab menjadi khalifah yang kedua. Baik. Fakana khalifatan 'adilan. Fakana adalah atau maka menjadi, siapa yang menjadi Umar, maka Umar menjadi khalifatan 'adilan, khalifah atau pemimpin 'adilan yang masya Allah sangat adil, adilan. Bahkan sejarah sirah para sahabat pun menyebutkan bahwa Umar itu ketika dia mendapati bahwa ada seseorang yang belum mendapatkan zakat, maka Umar akan memberikannya. Gitu. Yuhibbul muslimina. Selanjutnya yuhibbul muslimin. Umar itu sangat mencintai kaum muslimin. Sampai-sampai kita lihat teks yang selanjutnya, wa ya'malu ala rahatihim, sampai-sampai saking cintanya Umar kepada kaum muslimin, dia itu bekerja ketika orang-orang pada istirahat. Ala rahatihim, ala itu ketika di atas, atau kalau misalkan di sini itu disebut, diartikannya ketika rahatihim itu istirahat. Jadi kalau misalkan diterjemahkan ya'malu ala rahatihim, Umar itu bekerja ketika orang-orang itu sedang istirahat. Itu insyaallah. Lalu kita lanjut paragraf yang selanjutnya, paragraf keempat. Wa fi ahadal laili kharaja Umar yatafaqqadu haulal muslimina, kana al-baridu shadidan fi tilkal lail. Insyaallah. Syahada Umar naran fi at-tariq fa asra'a ilaiha wa 'indama yaqtaraba minan nar ra'a imra'atan tajlisu hiya wa atfaluha hawlal kidri 'alan nar wa kana atfalu yabkuna wa yaskhuruna. Masyaallah.
wa fi ihdal lail, dan ketika suatu malam, kharaja Umar keluar. Itu. Ngapain dia keluar? Yatafaqqadu haulal muslim, memantau, yatafaqqadu, melihat keadaan haulal muslimin, keadaan orang-orang muslimin. Tuh. Kanal baridu syadidan. Masyaallah. Dan ketika itu dinginnya itu sangat. Nah, kita ketahui bahwa negeri Arab itu siang itu panas, tapi ketika malam, masya Allah dingin sangat dingin gitu loh, sampai nusuk gitu loh. Dinginnya itu sampai nusuk. Nah, terus syahada Umar radhiyallahu anhu naran fit tariq. Ketika itu Umar melihat apa? Naran, melihat api fit tariq, di jalan. Jadi maksudnya ketika dia lagi jalan atau lagi memantau keadaan kaum muslimin, Umar melihat api gitu loh. Fa asra'a ilaiha, maka Umar mempercepat langkahnya ilaiha, untuk mendekati api tersebut. Wa indama yaqtaraba minan nar, wa indama, dan ketika itu yaqtaraba, Umar mendekati gitu loh. Yaqtaraba, mendekati, minan nar, mendekati api tersebut. Ra'a imra'atan, dan ketika sudah dekat, Umar melihat seorang wanita. Imra'atan, wanita. Tajlisu hiya wa atfaluha. Sedang apa wanita tersebut? Dia sedang duduk. Tajlisu, sedang duduk. Hiya, wanita tersebut, wa atfaluha, bersama anak-anaknya. Jadi ketika Umar mendekati api tersebut, oh ternyata di dekat api itu ada ibu dan anak-anaknya gitu loh. Haulal kidrin 'alan nar, di sekitar. Jadi wanita dan anak-anaknya itu duduk di sekitar panci. Kidrin itu panci yang terbuat dari tanah. 'Alan nar, panci itu ada di atas api. Jadi kayak lagi masak lah gitu. Wa kana al-atfalu yabkuna, dan ketika itu insyaallah anak-anaknya menangis gitu. Yabkuna, menangis. Atfalu, anak-anaknya, yabkuna, menangis. Wa yaskhuruna, jadi anak-anaknya itu menangis dan yaskhurun. Yaskhurun itu berteriak. Jadi nangis sambil teriak-teriak, nangis lah, anak kecil gitu, nangis sambil teriak-teriak. Lalu kita lanjut paragraf yang ke-5. Yaqtaraba Umar minal mar'ati wa qala laha assalamu alaikum, faqalat lahu alaikumussalam. Summa sa'alaha limadha yabki haula'il atfal, fa'ajabathu innahu ja'i'un. Qala laha wa madha fil qidri, qalat lahu hiya ma'un yaghli yastami'ul atfalu ila sautihi fayanamun. Intalaqa Umar ila baitil daqiqi wa akhdara daqiqan wa zawjatan, fataha Umar qidra wa sabba fihi daqiqa wa zaita wa akhadha yuharriqu ad-daqiqa, wa indama nadija talaba minha tabaqan sabba fihi ta'ama thumma talaba minha an tud'ima atfalaha. Baik, insyaallah paragraf yang kelima yang kita terjemahkan. Yaqtaraba Umar, yaqtaraba, mendekati. Siapa yang mendekati? Umar mendekati apa? Minal mar'ati. Jadi Umar mendekati mar'ati, perempuan atau ibu tersebut. Qala laha, maka Umar berkata kepada ibu tersebut, assalamualaikum. Umar berkata assalamualaikum. Faqalat lahu, maka ibu itu menjawab,
ibu itu berkata kepada Umar, "Waalaikumsalam." Ibu itu menjawab, "Waalaikumsalam." Nah, dan di antara faidah ini adalah ketika ada orang berucap salam kepada kita, maka kita wajib menjawab salam tersebut. Baik. Dan di antara kesalahan-kesalahan kita itu adalah mengucapkan waalaikumsalam. Sementara di teks atau ya di teks yang selama ini kita baca, assalam itu ada alif lamnya. Jadi harusnya kita bacanya waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam. Baik. Atau kalau misalkan disebutnya waalaikumsalam itu tidak apa-apa. Tapi lebih afdal waalaikumsalam karena di situ ada alif lamnya. Nanti permaknaannya beda lagi. Baik. Tsumma sa'alaha. Kemudian Umar menanya kepada ibu tersebut. Umar itu bertanya, summa kemudian sa'alaha bertanya. Apa pertanyaannya? Limadza yabki haula'il atfal? Limadza, kenapa yabki menangis haula'i atfal? Anak-anak ini, haula itu jamak dari hadani haula'i. Nah, baik. Berarti kalau diterjemahkan secara konteks bahwa kenapa anak-anak ini menangis? Gitu. Terus fajabathu, maka ibu itu menjawab pertanyaan Umar. Innahu ja'iun, masyaallah. Sungguhnya anak-anak ini menangis karena apa? Karena lapar. Ja'iun itu ja'iuna, innahum ja'iuna mufradna ja'iun. Nah, sungguhnya anak-anak ini lapar, ja'iuna, mereka lapar gitu loh. Qala laha, maka Umar berkata kepada ibu itu atau menanya kembali, wa madza fil qidr? Wa madza, dan apa fil qidr? Ada apa di dalam panci ini? Panci yang terbuat dari tanah ini ada apa? Isinya itu apa gitu loh. Qalat lahu, maka ibu itu menjawab, fihi ma'un yagli. Di dalamnya itu ada air yang mendidih gitu. Jadi cuma air, isinya cuma air gitu. Yastami'ul atfal. Jadi kenapa ibu masak air ini? Agar anak-anak ibu itu mendengar bahwa di dalam itu ada isinya gitu. Jadi biar anak-anak itu mendengar suara air yang mendidih tersebut. Fayanamu, maka anak-anak itu tertidur gitu. Di antara hikmahnya adalah seorang ibu akan melakukan apapun agar anaknya itu tidak menangis, agar anaknya itu tidak kelaparan. Jadi kenapa ibu tersebut melakukan hal ini? Agar ketika anak itu mendengar, oh bahwa ibu saya sedang masak, oh yaudah saya tidur dulu lah gitu. Jadi biar rasa laparnya itu hilang karena tidur gitu loh. Sampai sedemikian rupa. Intolaka Umar. Ketika Umar mendengar kabar ini, langsung Umar pulang. Umar itu pulang ila bait, pulang ke rumah gitu. Ad-daqi, untuk membawa tepung. Jadi Umar pulang ke rumah untuk mengambil tepung. Jadi adat dan kebiasaan orang Arab zaman dahulu adalah ketika dia lapar, mereka terbiasa memakan tepung. Mungkin kalau di Indonesia makan nasi lah, gitu, makanan pokoknya. Tapi kalau orang Arab biasanya makannya tepung dan minyak, yaitu untuk dijadikan sebuah roti. Baik. Wa akhdara dakikon wa zaitan. Wa akhdara, dan Umar datang kembali dengan membawa dakikon. Dakikon itu tepung, wa zaitan, dan minyak. Nah, baik. Fataha Umar al-qidra wa sabba fihi dakika wa zaita. Baik. Fataha Umar, maka Umar membuka al-qidr, membuka panci yang tertutup itu. Wa sabba fihi, dan lalu ketika sudah dibuka, sabba itu menuangkan. Apa yang dituangkan? Daqiqah wa zaita. Umar menuangkan daqiqah, yaitu tepung, wa zaita, dan minyak di dalam
panci tersebut yang terbuat dari tanah. Wa akhadha dan Umar mengambil. Yuharriku, lalu Umar mengaduk. Ad-daqiqa. Jadi ketika itu Umar langsung mengaduk tepung tersebut yang sudah ditaruh di dalam air yang bersama dengan minyak. Wa indama, dan ketika sudah matang, dan ketika nadija itu matang, makanannya sudah matang. Wa indama nadija, jadi diterjemahkan ketika makanannya sudah matang, tolaba minha tobakon. Umar meminta kepada ibu tersebut, tolaba itu meminta, minha dari ibu tersebut, tobakon yaitu piring. Tobakon itu persamaan kata dengan sohn itu piring. Sobba fi at-ta'am. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sobba ya seperti tadi, menuangkan fihi kepada piring itu. Jadi Umar menuangkan sendiri piring makanan tersebut. At-ta'am, ta'am itu makanan. Summa talaba minha, kemudian Umar meminta kepada ibu, minha kepada ibu tersebut, antut ima atfaluha, agar anak-anak itu makan. Antut ima to'am, agar makan. Siapa yang makan? Atfalaha, agar anak-anak itu makan. Jadi ketika makanan sudah matang, Umar meminta kepada ibu tersebut agar anak-anaknya itu memakan apa yang sudah Umar buat dan apa yang sudah Umar tuangkan. Baik. Di paragraf ini keutamaan Umar bin Khattab adalah bahwa dia seorang pemimpin kaum muslimin ketika itu. Tapi Umar itu merakyat gitu loh. Sampai-sampai dia sendiri yang masak dan dia yang menuangkan gitu loh. Coba bayangkan ketika di zaman kita ini, kita berharap agar ada sosok pemimpin yang seperti Umar tersebut gitu loh. Yang bahwa dia itu rela berkorban demi rakyatnya. Lalu kita lanjut paragraf yang selanjutnya atau paragraf yang terakhir. Akalat ta'amu hatta syabi'u thumma akhudhu yadhakuna wa yal'abuna hatta namu. Insyaallah. Syakaratil mar'atu Umara wa qalat lahu jazakallah khairan. Insyaallah. Akalal atfal, lalu anak-anak itu makan hatta sabi'u, masyaallah, sampai kenyang. Sabi'u itu kenyang. Tsumma akhadhu, kemudian Umar mengambil tsumma akhadhu, pokoknya sampai dia kenyang. Tsumma akhadhu yadhakun, sampai anak-anak itu tertawa gitu, saking kenyangnya tertawa. Yal'abu, dan ketika sudah kenyang mereka ceria lagi dan bermain lagi. Hatta namu, sampai anak-anak itu tidur lagi, tidur karena kecapean telah bermain gitu loh. Syakaratil mar'atu, maka ibu itu bersyukur kepada Umar. Syakaratil mar'atu, ibu itu berterima kasih kepada Umar. Wa qalat lahu jazakallah khair, maka ibu itu berkata kepada Umar, jazakallah khairan, semoga Allah memberikan balasan kebaikan. Baik. Nah, di paragraf 6 tersebut ada hikmah yang dapat kita petik, yaitu ketika kita berterima kasih kepada seseorang, maka kita mengucapkan jazakallah khairan. Baik. Jadi ketika ada seorang memberikan kita sesuatu kebaikan atau memberikan suatu hal, maka kita mengucapkan kepada dia jazakallah khairan. Baik, insyaallah. Nah, sudah habis pembahasan kali ini, yaitu pembahasan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan mungkin di pertemuan selanjutnya maka kita akan bahas perihal yang lain insyaallah dari kitab Al-Arabiyyah lin-Nasihin. Baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahil haq, sesungguhnya segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah, dan segala sesuatu kekurangan itu datangnya dari saya pribadi. Dan insyaallah Allah sempurnakan, karena sesungguhnya
Al insanu makan al khati wa nisyan. Sungguhnya manusia itu adalah tempat yang tempatnya kesalahan dan lupa. Baik. Nah, karena sudah kita sudah berada di penghujung pelajaran, maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.